Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi, saya Maulana Patrasa dalam Bupati Kamang Tolso. Sudah hampir sekian purnama. Bupati Kamang bukan mati sih, tapi kemudian ada beberapa dan hal gitu, sehingga beberapa waktu kemarin kita belum sempat tayang. Namun bukan berarti Bupati Kamang redup, tidak, tapi kita ya dalam bahasa kerennya lagi melakukan pengendapan begitu, terus menganalisis kira-kira tema apa yang mesti kita angkat untuk menyajikan informasi kepada publik. Dan pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan flyer yang kita sudah sampaikan di media sosial, perdebatan atau kebijakan soal Smart City kian kemarin menjadi isu yang menarik, karena berbicara Smart City memang secara global menjadi kebutuhan daripada masyarakat global. Nah, kebijakan pemerintah daerah Mas Selatan terkait Smart City hingga kini kita sejujur sebenarnya masyarakat belum terlalu paham sebenarnya apa itu Smart City. Nah, agenda ini dilakukan untuk setidaknya ada ikhtiar kita untuk menyampaikan kepada informasi publik terkait dengan apa itu Smart City, konsepnya seperti apa dan baiknya seperti apa. Nah, sesuai tema, pandangan pemuda kreatif terhadap Smart City itu seperti apa, maka kemudian kita mengambil dari perspektif berbeda bagaimana pandangan pemuda kreatif melihat Smart City. Nah, karena Smart City begitu erat dengan ruang digitalisasi dan pemuda ada dalamnya yang sering berinteraksi menggunakan informasi dan teknologi. Nah, di sini sudah bersama saya beberapa narasumber yang akan kita berbincang santai saja sih sebenarnya terkait dengan pandangan pemuda kreatif soal Smart City. Namun sebelum ke sana, saya pingin di sini kan juga ada audiens. Saya pingin tahu sebenarnya apa sesungguhnya Smart City. Apakah kemudian kebijakan ini sampai informasinya kepada publik, khususnya teman-teman muda, teman-teman milenial terkait dengan Smart City. Informasinya seperti apa gitu ya. Nah, saya akan coba ke sini dulu kamera. Ke Mas siapa namanya Mas? Bang siapa Bang? Gintang gunakan smartphone. Biasa main di media sosial di mana? Facebook, Instagram. Biasanya Facebook, tetapi aktif juga di Instagram, kadang itu juga di Twitter. Iya, tapi kalau misalnya mau akses kayak informasi itu by googling. Iya. Facebook dan Instagram. Iya. Iya. Banyak aplikasi yang digunakan seperti kayak misalnya Zoom, terus juga Google Classroom. Karena memang job saya yaitu guru, jadi tidak hanya English teacher, guru bahasa Inggris. Jadi kita butuh informasi-informasi tidak hanya di buku, tetapi kita juga bisa akses di seperti jurnal, terus juga e-book yang bisa diakses di Google seperti itu. Baik, sebelumnya nama saya Gintang Marjolauni, tetapi biasa disapa Gintang. Jadi so far actually saya belum terlalu paham terkait dengan Smart City, tetapi ada gambaran terkait dengan Smart City itself. Jadi Smart City yang saya paham di sini adalah upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh ekosistem kota. Probably yang dimaksudkan adalah government dalam mengatasi banyak problems dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga komunitas setempat. Jadi sebelum saya datang di sini, saya sudah bukan banyak tetapi ada beberapa sumber yang saya baca di artikel yang dikeluarkan oleh Kominfo. Jadi
saya rasa sumber itu sangat jelas untuk saya ketahui seperti itu. Iya. Ya, siap. So far belum tahu. Iya. Terima kasih Mas Gintang. Oke, biasanya tuh kalau di dalam hukum tuh satu saksi bukan saksi, harus dua. Itu pun kalau dalam pemberitaan harus dua konfirmasi biar jelas berimbang. Saya mau nanya nih, sama sih pertanyaannya. Mbak siapa dulu namanya? Adel. Tinggal di Tomori. Iya di Tomori. Iya. Iya, smartphone. Kalau untuk sekarang ini mungkin hampir 100%. Iya. Untuk mendapat informasi dan untuk sebagiannya untuk hiburan, ya dan tentunya kadang juga jadi seperti tadi bilang untuk bisnis kecil-kecilan, ya seperti itu. Kurang terlalu belum terlalu paham. Belum terlalu tahu. Ya, kasih. Siapa tuh namanya? Oke, Mbak Adel. Makasih Mbak Adel. Oke, itu beberapa komentar yang perlu kita tanyakan sebagai basis dasar kita diskusi, karena kita harus minimal ada survei kecil-kecilan ya sebelum kita masuk pada tema diskusi, karena ini bagian kecil daripada masyarakat Halmahera Selatan yang kita jadikan sampel untuk mengetahui sebenarnya mendedah sebenarnya masyarakat Halmahera Selatan itu melek literasi tidak, paham smart city tidak, menggunakan smartphone secara maksimal atau tidak. Nah itu dua orang tadi bagian terkecil daripada masyarakat Halmahera Selatan yang paham terhadap literasi digital, memahami, memaksimalkan smartphone mereka untuk hal-hal yang sifatnya edukatif. Barangkali karena mereka sekolahnya di Minari gitu ya, itu lain hal. Oke, baik, saya sudah bersama beberapa narasumber yang nanti kita akan berbincang santai saja, ya toh. Tak perlu melibatkan jantung untuk pukul lebih kuat begitu. Santai saja. Nah, tadi kan tuh sudah dengar ada beberapa. Jadi ada Mas Gintang dan Mbak siapa tadi itu kan sebenarnya Mbak Adel. Dorang kan sesungguhnya dorang gunakan smartphone dan kebanyakan informasi yang dapat dari Facebook. Kebetulan dorang sekolah, maka kemudian agak aware dengan hal-hal yang sifatnya literasi, walaupun sebenarnya belum terlalu maksimal. Ini dalam sektor pendidikan ya, apalagi masyarakat yang lebih luas begitu. Karena saya beberapa waktu saya ke Indomut misalkan, kebetulan saya menulis tentang sagu di Indomut. Saya tanya mama Indomut, "Don tahu smart city atau tidak?" Dong tara tahu. Yang don tahu besok torampe sagu itu laku berapa. Saya tanya di om-om yang bahalo sagu, dorang juga tara tahu. Dong yang tahu besok torampe tumang, sagu tumang itu laku atau tidak, gitu. Maka pertanyaannya, penting atau tidak smart city ini? Kan itu. Nah, tapi sebelum kita masuk pada pentingnya smart city, akan di sesi berikutnya kita membahas sebenarnya penting atau tidak. Kalau dia penting, cocok tidak dengan kebutuhan Halmahera Selatan? Karena begini, ada analogi. Dulu ada anekdot zaman-zaman waktu torang masih di Jogja itu. Anekdot gini, daging itu lezat, tapi kalau dikasih kambing itu kan termakan. Kambing pemakan rumput. Jadi bukan bagus dan tidak, tapi cocok atau tidak diterapkan konsep itu di Halmahera Selatan. Nah, untuk mengulas lebih jauh sudah bersama saya beberapa narasumber hebat yang barangkali dalam kesehariannya sudah menerapkan instrumen bukan smart city-nya,
tapi instrumen menuju smart city-nya. Kan gitu ya. Kalau orang di Bapatigamang sejak 2000 berapa ya? 2019 akhir orang sudah mulai memainkan bagaimana talk show menghadirkan informasi publik lewat digitalisasi. Mula-mula orang menggunakan handphone dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah agak berkembang. Nah, di sini ada Bung Iki. Bung Iki ini mewakili Forum Pemuda Amasing. Ada Mas Barber, Mas Ivan. Ini foundernya apa Mas? Given. Nah, Given nanti bisa jelaskan apa itu Given gitu ya. Yang sampai kan tuh bicara smart city orang sudah tahu, Given kalau orang tidak tahu kan bahaya. Kan itu. Nah, ini ada juga kalau Pak Direktur Binari ini biasa Pak Wakil Bupati Sukanala. Karena sering hadiri acara-acara pentingnya beliau, kemarin di acara wisuda, acara-acara ulang tahun ke-7 Binari bahkan. Itu hadir Pak Wakil Bupati. Beliau aware betul dengan persoalan literasi digital. Nah, juga ada, di belakang ini memang jago IT. Manusia ini yang bikin aplikasi, bahkan di kafe ini, dia yang sudah mendesain bagaimana instrumen literasi digital. Bahkan desain musik dan seterusnya. Nanti akan tanya ke dia, bagaimana pengalaman dia untuk mewujudkan instrumen smart city di lingkungan, di circle terkecilnya. Nah, sebelumnya, Thomas, apa itu sebenarnya smart city? Ini orang pendidikan yang perlu tanya, karena basis dasarnya pendidikan. Walaupun DP instrumen digital begitu besar, tapi orang masyarakat aware terhadap sosialisasi soal penggunaan literasi digital, ya apa yang Tom bikin gitu. Nah, kira-kira apa itu smart city, Mas Bro? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk para pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Zunaidi Salmin. Saya Direktur Lembaga Pendidikan Komputer Bina Mandiri Labuha. Dalam pengetahuan saya atau yang saya ketahui tentang smart city itu awal terbentuknya atau adanya ide tentang smart city dimulai dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pemerintah menggunakan sistem informasi dan komunikasi tersebut untuk memudahkan segala bentuk interaksi ataupun informasi atau media pelayanan lainnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi dan lain sebagainya. Itu adalah dasar sehingga kenapa smart city atau kota pintar itu ada. Nah, kalau kita bicara saat ini itu smart city sudah bukan lagi hanya mengacu pada perkembangan teknologi dan sistem informasi saja, tetapi kurang lebih smart city itu sudah ada 6 kategori. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi itu. Nah, maksud saya begini, jika kita mengambil satu elemen tentang smart city itu untuk perkembangan sistem teknologi dan informasi. Oke, kita bicara tentang perkembangan sistem informasi dan teknologi yang ada di Halmahera Selatan. Kita bicara dulu tentang masalah infrastrukturnya. Apakah infrastruktur sudah mendukung orang untuk bisa mengakses informasi teknologi atau belum? Kita bicara konteks Halmahera Selatan bukan hanya di seputaran Pulau Bacan saja, tapi bagaimana orang yang di kampung-kampung bisa mengakses aplikasi sistem informasi yang memang disediakan pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut. Nah, maksud saya, ketika kita bicara tentang sistem informasi dan aplikasi, berarti yang pertama kita bicara tentang infrastrukturnya. Penunjang di mana orang bisa mengakses aplikasi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa mengukur atau bisa menyediakan SDM. Kemampuan SDM di sini ada 2. SDM sebagai penyedia atau pengelola aplikasi dan SDM sebagai pengguna. Sayang kalau misalkan pemerintah sudah bikin aplikasi begitu canggih, begitu mahal dan lain sebagainya, dan sudah dipublikasi, tapi tidak ada masyarakat yang mampu mengakses itu karena kekurangan SDM, kekurangan pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang SDM, ini kita bicara tentang 2 pihak. Pihak penyedia aplikasi dan pihak pengguna aplikasi. Nah, apakah yang penyedia aplikasi ini bisa secara cepat melayani? Karena kalau orang bicara sistem informasi, belum ada sistem informasi kan pelayanan secara manual. Orang datang ke kantor, pengurusan dan lain-lain sebagainya. Jadi pelayanannya face to face. Tapi kalau sudah dalam sistem, berarti orang sudah dari rumah saja. Masyarakat akses informasi, segala bentuk kebutuhan dan lain sebagainya hanya melalui aplikasi dan sistem informasi. Nah,
ketersediaan SDM di instansi apakah cukup lebih cepat bisa merespon apa yang sudah diakses dan dilaksanakan oleh pengguna tadi. Nah, maksud saya itu. Jadi kita bicara dulu tentang infrastruktur, kita bicara untuk tentang SDM dan lain sebagainya. Kalau ini sudah siap, saya rasa untuk aplikasi dan sistem manajemen informasinya saya rasa akan lancar dan memang ya lebih baik. Mungkin itu, ya. Agak panjang mungkin ya. Ya. Nah, mungkin sesederhana itu ya, sederhana itu. Nah, tentu orang bicara dalam konteks smart city, percepatan informasi dan teknologi tentu ada basis dasarnya. Nah, tentu basis dasarnya apa sebenarnya secara pengetahuan, selain tuh hanya melulu bicara teknologi. Hampir semua teknologi itu lahir daripada ilmu pengetahuan. Basis awal dulu tahu ada filsafat, ada logika gitu ya. Lahirnya matematika, lahirnya fisika itu dari para filosof itu. Tentu informasi dan teknologi informasi juga masuk pada dasar-dasarnya adalah ruang demokrasi, karena hubungannya percuma sekali smart city tanpa ada transparansi, tanpa ada akuntabilitas, percepatan informasi, hubungan yang akrab antara, kalau dalam hal ini pemerintah daerah, ya pemerintah daerah dengan masyarakat. Tentu sebelum masuk ke instrumen smart city, keterbukaan itu menjadi penting. Itu basis demokrasi. Nah, di sini sudah ada Bung Rizky. Kira-kira gimana, Bung? Sebelum kita masuk ke informasi hati, kan basis dasarnya demokrasi, transparansi dan keterbukaan. Pandangannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara soal smart city ya, sependek ilmu pengetahuan yang mungkin saya pelajari, kalau orang bicara soal smart city, basis dasar itu ya orang bicara soal demokrasi. Jadi betul apa yang dikatakan oleh moderator justru bahwa efisiensi, transparansi soal bagaimana smart city, konsep smart city ini kan konsep, bagaimana kemudian menciptakan konsep yang smart, istilahnya smart, ya kita harus mengacu pada konsep dasar atau bangunan dasar, yaitu persoalan demokrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri? Justru kalau orang lihat keterbukaan informasi, transparansi, serta sosialisasi terhadap smart city itu tersendiri, justru harus terbuka. Ruang diskursus, ruang sosialisasi kayak sekarang apa yang orang bicarakan ini juga bagian daripada sosialisasi terhadap smart city. Nah, tapi ini kan dari kalangan justru di luar lingkup pemerintahan. Tapi orang tarik lebih jauh lah soal misalkan kenapa pemerintah itu penting untuk membuka ruang-ruang diskusi publik pada opsi yang memang jauh daripada orang bicara soal keterbukaan informasi itu penting loh. Kalau kawan-kawan lihat, teman-teman bisa lihat soal kebijakan pemerintah atau bahkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu justru harus melibatkan banyak unsur, dan unsur yang paling pertama adalah masyarakat. Itu yang saya mungkin gak berbicara soal teknis daripada smart city itu tersendiri ya, tapi justru yang harus orang soroti adalah bagaimana pemerintah terkait soal konsep yang sudah pemerintah canangkan itu harus menuai respon, baik itu pro atau kontra. Dia harus menerima dong konsekuensi apapun itu. Karena berbicara soal smart city ini luas. Kayak tadi misalkan Abang Jun bilang soal ada beberapa poin turunan soal smart city itu tersendiri. Justru itu yang menjadi instrumen dasar bahwa keterbukaan informasi. Terus bicara soal ruang lingkup masyarakat Halsel lah istilahnya. Apakah pertanyaan dasar nih justru bahwa smart city itu apakah penting atau terada untuk masyarakat Halsel? Dari beberapa poin tadi misalkan dari 6 poin ya. Kalau orang bicara karena instrumennya luas nih, atau smart city itu tersendiri dia bukan hanya berbicara soal persoalan teknologi atau persoalan kota saja. Karena sependek ilmu pengetahuan yang saya tahu justru smart city itu ada banyak unsur yang tergabung di dalamnya. Ada banyak unsur. Salah satunya masyarakat. Dan itu unsur terpenting. Sekarang kalau misalkan pemerintah itu bicara soal smart city, kalau yang saya lihat ya justru banner atau platform-platform yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya sebatas bangunan megah atau landmark atau bahkan musara
wisata dan sebagainya. Bagi saya tidak sependek itu. Bicara soal smart city itu bukan hanya persoalan wisata atau persoalan itu saja. Yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah bagaimana masyarakat memahami soal konsep dasar daripada smart city itu tersendiri. Itu yang mungkin dasar yang paling penting. Agar apa? Agar ketika menciptakan suatu kebijakan atau konsep itu, justru masyarakat bisa memahami. Jadi apa ya? Justru saya melihat ruang-ruang diskusi atau diskursus semacam ini tuh memang harus perlu dibuka agar masyarakat memahami. Jadi bukan hanya masyarakat perkotaan, karena ini kabupaten. Jadi seluruh masyarakat Halsel itu dia harus memahami betul soal smart city pada definisinya yang paling dasar itu sebenarnya apa. Karena bagi saya mungkin saya dan teman-teman atau teman-teman Bupati Kamang ya pernah melakukan misalkan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik mungkin di salah satu desa Sumae. Nah, kalau orang tarik daripada inti daripada persoalan smart city, itu bagian daripada smart city. Itu namanya smart living. Iya, karena memang bicara soal pemeliharaan lingkungan yang baik dan benar itu kayak macam apa. Nah, itu bagian-bagian penting daripada smart city. Jadi smart city bukan hanya persoalan teknologi atau digitalisasi dan teknologi saja, bukan itu. Keterbukaan informasi misalkan. Artinya berbeda ya kalau kita misalkan bicara soal smart city itu banyak tahapan. Kalau yang sependek yang saya pahami itu justru ada banyak tahapan untuk menuju kepada konsep smart city. Dia tidak bisa dipaksakan. Konsep ini tidak bisa dipaksakan atau dia tidak wajib untuk khususnya daerah atau kabupaten kota tersebut. Kenapa? Dia harus melewati banyak tahapan. Salah satunya adalah uji kompetensi. Artinya dia harus melihat lapangan kondisi objektif yang ada di lapangan, observasi misalkan. Apakah masyarakat mau dengan Seingat saya, ketika Anies itu, ketika dia mau membangun jalan Cikini, trotoar itu di Jakarta, dia punya basis dasar kenapa demokrasi itu menjadi penting sebagai basis dasar informasi teknologi. Karena saya contohkan misalkan Pak Anies beberapa waktu yang lalu ketika dia melebarkan jalur di Tamrin City, terus kemudian di Cikini dan beberapa ruas jalan di Sudirman, trotoarnya diperlebar. Dasarnya cuma satu, pertanyaan sederhananya adalah alat transportasi paling mendasar yang dibutuhkan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jakarta itu apa? Orang Jawa bisa mobil, bisa sepeda motor, kendaraan. Ternyata bagi dia adalah kaki. Artinya filosofis, secara filosofi. Jadi kebijakan itu tidak melulu jatuh dari langit langsung keluar gitu. Tapi ada basis dasar filosofisnya. Karena kaki, ketika kaki yang menjadi instrumen dasar untuk transportasi, maka apa yang dilakukan? Pelebaran trotoar. Kan gitu. Ketika terjadi kemacetan lalu lintas yang padat di Jakarta segala macam, dia membangun moda transportasi yang integratif, baik satu kartu kan begitu. Nah, di Halsel apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, terkait hal itu, ini Bung Hamid itu atau Babang Hamid ini setidaknya dia punya sedikit pengalaman panjang untuk mendesain instrumen digital ya. Kalau smart city terlalu luas begitu ya. Ada aplikasi bahkan sudah dibuat, dan beberapa teman-teman kalau smart city hanya fokus aplikasi, banyak sekali yang sudah melakukan itu begitu. Nah, bagaimana pengalaman Anda? Dan kemarin kan sempat ada acara di sini ya, acara di Sterik ya, yang batu bacaan itu ya. Bagaimana sih penjelasan itu dan reaksi Anda sebagai latar belakang informasi dan teknologi secara keilmuan ya, sekolah di Jogja juga kan? Nah, dan pengalaman yang sudah dilaksanakan, dijalankan, apa sesungguhnya yang sudah dikerjakan terkait smart city ini? Terima kasih Bung Maulana. Ini saya Abdul Hamid Iskandar Alam, Eskom, juga selaku bisa dikatakan pelaku usaha ya. Saya akan menjelaskan dulu, ini nanti panjang nih ceritanya nih kalau saya menjelaskan, bisa jadi satu SKS nih kalau tentang smart city. Jadi saya menarik kesimpulan dari smart city, dia kalau saya sorotinya harus mampu menghasilkan pengembangan dari dalam pemerintah atau struktural, mulai dari setiap instansi gitu loh.
Dia bisa membangun keseimbangan kekuasaan atau pemerintah yang menguntungkan skala prioritas masyarakat, gitu loh. Skala prioritas masyarakat dalam arti dia akan mengobservasi atau mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan masyarakat, gitu. Kemudian sambungannya keadilan, dia menciptakan keadilan di sini Smart City tanpa diskriminatif. Ada bahasa diskriminatif loh. Dan masyarakat yang diajak untuk inklusif. Inklusif itu artinya masyarakat secara tidak langsung akan diajak untuk mengetahui isi dalam pemerintah, gitu. Itu transparansi. Jadi kalau tarik lagi dalam konsep bisnis yang saya jalani setiap hari, singkat saja mungkin Smart City, bagaimana saya memanfaatkan teknologi untuk expand dalam bisnis saya dari konvensional menuju ke online, gitu loh. Itu dari bisnis. Contoh seperti apa yang saya pernah lakukan, gitu. Bagaimana saya memanfaatkan, membuat website untuk mengarahkan pelanggan saya memesan secara online di satu website yang terintegrasi. Itu perspektif bisnis dan teknologi. Nah, saya akan pasti cerita sedikit dari pengalaman saya. Mulai dari lulus kuliah sampai sekarang membuat kafe ini. Saya cerita sebenarnya dalam hal ini yang digagas oleh pemerintah Smart City, bisa dibilang Sterek ini di dalam pengembangan bisnis konvensional tradisional menjadi online. Karena selain kami melayani secara langsung, kami juga dalam proses pengembangan terhadap digitalisasi Sterek, gitu. Beberapa dari kami itu beberapa dari kami telah mengembangkan website khusus untuk Sterek. Ini saya berbicara lebih ke bisnis. Beberapa dari itu telah kami buat. Pelanggan yang order mau melakukan pemesanan bisa lewat website kami. Di situ ada fasilitas transaksi yang menggunakan 3 pihak yang bagaimana dilakukan oleh teknologi Tokopedia, gitu. Dia ada pihak ketiga. Pihak ketiga fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengamankan transaksi tersebut. Itu sampai ke proses itu kalau saya mengembangkan bisnis saya, bukan cuma sekitar konvensional. Pernah juga saya menggarap satu aplikasi tentang absensi, aplikasi tentang sistem perjalanan dinas di DPRD, tapi tidak direspon positif. Itu di tahun 2006. Ada juga aplikasi yang saya buat tentang administrasi kependudukan. Itu di dinas, waktu itu masih gabungan catatan sipil dan dinas sosial. Iya, betul ya. Ada juga aplikasi itu di tahun 2001. Sekarang di tahun 2001 saya dalam pengembangan aplikasi Smart Village. Artinya saya lagi dalam pengembangan aplikasi Smart Village. Bagaimana sistem yang digarap oleh Smart City ini, dia punya tahapan. Jangan langsung masuk ke Smart City-nya. Kita akan lakukan tahapan-tahapan. Ini saya sudah kayak mengajar, gitu loh. Sebetulnya ini akan panjang, makanya saya bilang sebetulnya Smart City ini punya tahapan tergantung apa yang akan digarap duluan, gitu. Kebanyakan informasi publik yang saya dengar, Smart City itu berbentuk seperti flyer yang disebarkan di Facebook, yaitu ada pariwisata dan uniknya ketika bicara Smart City di Kota Labuha, pasti saya kritis. Di situ ada fasilitas pariwisata yang di luar dari Kota Labuha. Ini apa sebenarnya yang harus dibangun duluan? Kalau saya sih untuk kondisi sekarang dengan adanya COVID, harusnya menjadi prioritas pemerintah. Harus all out dalam mengkonsepkan tahapan-tahapan Smart City. Kalau lebih teknisnya saya bisa menjelaskan bahwa aplikasi mungkin mendesain satu aplikasi untuk mendeteksi vaksinasi secara otomatis, mendeteksi pergerakan orang keluar masuk dari Halmahera Selatan secara otomatis juga, mencatat data kasus COVID. Selain itu,
rentang kendali dalam pengurusan tingkat desa. Ini saya bicara smart city. Desa-desa yang, ini kan kita daerah kepulauan. Desa-desa yang bertebaran di Halmahera Selatan, dia sangat jauh dari perkotaan. Dan itu butuh biaya, itu butuh waktu untuk mengakses atau melakukan satu kepengurusan di kota Labuha. Itu saja menurut saya itu yang paling penting sebelum kita jauh menuju ke smart city. Kenapa saya lebih soroti ke desa? Karena saya percaya bahwa sebenarnya pengembangan atau tahapan smart city ini dia harus berdatabase desa, karena dia paling ter-up to date dari desa. Kemudian dari desa itu akan diintegrasikan ke pemerintahan. Belum lagi kita bicara dari aspek e-governance. Itu e-governance itu apa lagi gitu? Itu bertanya nih. Ini saya bicara e-governance itu bagaimana pemerintahan yang ada di Halmahera Selatan memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi. Tapi selihat saya dalam kepengurusan, misalkan saya di industri kreatif, saya mau mengurus situs SEO dan lain-lain sebagainya, itu butuh waktu dan itu bahkan tidak ada laptop sama sekali di dinas terkait gitu loh. Nah, itu baru bicara e-governance. E-governance sudah patah duluan di situ. Nah, itu kalau itu ya fasilitas internet, listrik, belum lagi. Makanya tadi definisi sebenarnya adalah pengembangan struktural. Dia harus mengembangkan strukturalnya dia dulu. Mulai dari pemahaman terhadap laptop, bahkan laptop juga ada yang terpaham mungkin. Ya. Jadi kalau saya mau jelaskan lagi panjang lebar kayaknya cukup dulu untuk sekian ya. Untuk jangan terlalu banyak ngoceh gitu loh. Oh, reaction. Sebentar. Ya. Terkait penjelasan terhadap diskusi kemarin yang bertemakan Smart City dan pengembangan UKM. Nah, ini berarti aspeknya bisnis. Itu loh, kita pilah lagi bisnis. Kemarin saat diskusi tentang Smart City dan bagaimana masa depan UMKM yang berlokasi di Sterek Cafe, poin yang saya garis bawahi, pertama, Diskominfo akan membuat satu aplikasi marketplace. Yang itu saya telah buat. Marketplace itu kalau contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan itu punya servis jaringan yang sangat tidak dibantahkan kalau sekarang. Servernya gila-gilaan. Begitu. Nah, ini pemerintah mengkhususkan pembicaraan kemarin itu lebih ke bagaimana menciptakan marketplace untuk mengakomodirkan UKM, dalam hal ini Batu Bacan. Begitu. Dia mau buat satu sistem yang terintegrasi satu pintu, tapi lewat marketplace. Di era keterbukaan seperti ini tidak ada batasan. Begitu menurut saya. Bisa juga kita lihat investasinya dari sarana prasarana Tokopedia bisa kalah jauh dengan pemerintah. Mungkin saya bisa ukur itu karena lihat keuangan gitu loh. Kedua, narasumber yang menjelaskan tentang Smart City pada saat itu menurut saya kurang lengkap mungkin. Itu menurut saya. Yang dibangun di Kota Labuha, apakah infrastrukturkah atau apakah aplikasikah? Kalaupun keduanya, apa yang akan dibangun? Kenapa? Karena kenapa saya tanya? Menurut saya secara teknis itu harus diobservasi ekosistem yang ada di Halmahera Selatan atau di Kota Labuha. Dalam hal ini masyarakat Kota Labuha butuh apa? Gitu. Tiba-tiba menjelaskannya terlalu all out gitu loh. Smart City itu gini.
kayaknya tidak bisa. Apalagi dengan sektor klasifikasi masyarakat yang bergerak di UMKM, bahkan termengerti. Ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan dari narasumber yang sampai hal-hal teknis, misalkan algoritma, CEO, belum lagi marketplace, itu bahkan tidak dimengerti gitu loh. Search engine, bagaimana cara search engine itu bekerja? Kalau kita bicara search engine di sini juga lama pasti. Search engine itu bagaimana teknik? Google itu namanya search engine. Saya kenalkan, Google itu search engine, Yahoo itu search engine, YouTube itu search engine, mesin pencari gitu loh. Apa yang dimaksudkan search engine yang akan dikorelasikan ke smart city? Itu yang saya pahami. Kalau saya sih lebih reaction. Bagaimana diskusi kemarin smart city ketika fokusnya ke marketplace, artinya di situ kita bisa lihat ada tim khusus untuk mengelola marketplace tersebut. Akan ada bagian marketingnya di marketplace itu, akan ada tim teknisnya untuk mengelola server. Mungkin ada bagian bisnisnya untuk marketing juga, untuk pengelolaan publishing begitu. Ada bagian sosial medianya, bahkan bagian sosial medianya sekarang saya share Smart City Halmar Selatan, saya belum tahu. Ya. Untuk mengelola marketplace ini, kalau kita bicara Smart City dari aspek UMKM dan bisnis, kan nantinya kalau sudah seperti itu, ada marketplace nih ya, berarti Diskominfo itu akan ada marketplace di situ, ada bagian tersendiri. Akan ada struktur baru di Diskominfo. Nah, ini namanya struktural, dia pengembangan struktural gitu loh. Nanti terjadi ada apa? Satu tim lagi di Diskominfo, mungkin begitu. Tidak mungkin pegawai Diskominfo yang sudah berjalan saat ini dia menggarap marketplace itu. Tidak mungkin. Ada pekerjaan atau tupoksi yang akan dikerjakan gitu loh. Katakanlah tim Smart City ini mungkin kepala dinasnya turun tangan langsung karena mungkin ada tugas, tidak bisa, mungkin ada tugas lain yang harus diprioritaskan gitu. Dan orang-orangnya mungkin yang harus berpengalaman dalam hal ini, mengembangkan marketplace. Ini kita bicara era keterbukaan, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ini kita akan bersaing keluar. Tidak bisa segampang itu mungkin. Kalau sebentar. Kalau kita sandingkan dengan pekerjaan birokrasi, kan banyak akan bertabrakan mulai dari aturan, ya, mulai dari aturan kebijakan. Sementara birokrasi fokusnya adalah pelayanan publik terhadap masyarakat secara langsung itu. Ini akan artinya secara otomatis Diskominfo akan beralih fungsi ke bisnis. Mungkin begitu. Itu sepemahaman saya. Mungkin sekian kali ya. Terlalu lama. Oke, terima kasih. Itu sekilas pengalaman. Nanti kita akan lanjut sebenarnya sampai masuk pada poin apa yang menjadi kebutuhan Smart City. Apa yang sesungguhnya mesti dibangun. Dan saran-saran pemuda kreatif ini akan disampaikan di sesi kedua. Oleh karena itu, tetap bersama Talkshow Bapak Tikamang setelah commercial break berikut ini. Baik, kembali lagi bersama Talkshow Bapak Tikamang, Smart City dalam pandangan pemuda kreatif. Tadi kita sudah banyak hal yang kita perbincangkan soal Smart City. Namun sebelum kita lanjut, saya dari mewakili Bapak Tikamang mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. J. Sayetapi, SMH. Beliau juga merupakan guru besar hukum pidana Universitas Airlangga. Ya, banyak karya-karya beliau yang juga sempat kami baca dan semoga menjadi amal beliau di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lanjut dengan pembahasan Smart City begitu. Nah, tadi kan kita sudah konsep-konsep dasar apa itu Smart City, bagaimana kegelisahan publik yang diwakili oleh pemuda-pemuda kreatif ini. Sekarang pertanyaan mendasar adalah kalau banyak sekali fokus Smart City sehingga kita semacam publik kehilangan informasi sebenarnya Smart City itu apa, fokusnya kemana gitu ya. Nah, dalam pandangan pemuda baiknya fokusnya kemana kan gitu. Jadi
dalam pandangan pemuda kreatif yang dorang barangkali keseharian sih menggunakan digitalisasi sebagai instrumen untuk informasi gitu ya. Nah, melalui Facebook, Twitter dan Instagram, bahkan melalui program literasi digital, beberapa di antara mereka yang juga sudah menjadi narasumber nasional untuk mendukung program Kementerian Kominfo, yaitu program literasi digital atau melek digital untuk seluruh Indonesia. Kebetulan di Halmahera Selatan saya leadernya dan beberapa sudah kami jalankan dan menjadi narasumber nasional dari program literasi digital. Nah, kira-kira ini saya mulai ke Pak Dir ini. Kira-kira apa mestinya yang menjadi masukan ke pemerintah daerah untuk kalau orang bicara smart city, fokusnya apa yang menjadi kebutuhan dasar sehingga instrumen digitalisasi dan informasi ini masuk menjadi percepatan pengembangan yang hendak dijalankan. Misalkan orang mau bangun apa yang menjadi kebutuhan dasar? Apa kira-kira yang menjadi kebutuhan dasar yang ya itu bisa dismartkan gitu? Oke, terima kasih. Jadi di season pertama tadi saya sudah banyak bicara tentang ketika pemerintah mencanangkan smart city dari elemen perkembangan teknologi atau sistem informasi. Nah, yang pertama yang kita harus garis bawahi adalah perkembangan sistem informasi ini harus benar-benar 3 elemen yang korelasi. Di antaranya adalah sistem pendukung, ya, sarana prasarananya. Lalu yang kedua adalah masyarakat dan yang ketiga adalah pemerintah. Nah, kalau 3 ini sudah sinkron, ya, sudah bisa menggunakan dan menyediakan sarana prasarana pendukungnya juga sudah, berarti masyarakat dengan mudah mengakses itu. Ya, saya kalau misalkan pemerintah menyediakan fasilitas atau sistem informasi berbasis digital, semua masyarakat bisa mengurus sesuatu dengan mudah dengan digital dan lain sebagainya. Itu juga sebuah langkah yang baik, yang bagus. Nah, namun kita kembali lagi tentang sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Pemerintah harus betul-betul sosialisasi ke mereka yang menyediakan aplikasi untuk benar-benar melek aplikasi tersebut. Lalu sosialisasi juga ke masyarakat tentang bagaimana cara penggunaannya aplikasi tersebut. Nah, itu dia. Lalu ketika ini semua pemerintah sudah menguasai teknologinya, sistem aplikasinya, masyarakat juga sudah bisa mengakses dengan mudah dan lain sebagainya. Berarti kita sudah tahu bahwa sistem informasi ini dia bisa dikatakan bahwa informasinya sudah mudah sekali diakses. Publik sudah terpublikasi dengan baik. Nah, kalau misalkan sistem informasi, segala bentuk pelayanan dan lain sebagainya sudah terpublikasi dan lain sebagainya, ada satu akses yang memang menurut saya bisa dipublikasi lagi oleh pemerintah, ya, untuk kepala-kepala dinasnya dan lain sebagainya, bisa juga mempublikasi harta kekayaannya, ya, atau LHKPN, agar supaya masyarakat mengakses aplikasi, sistem informasi dan lain sebagainya untuk akses pelayanan publik. Bisa juga dia bisa mengetahui bahwa kepala dinas ini harta kekayaannya sekian dan lain sebagainya. Ya, kita tahu beberapa minggu-minggu terakhir ini memang KPK sedang merilis dalam masa pandemi ini beberapa di antaranya para menteri dan lain sebagainya harta kekayaannya naik begitu luar biasa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa tujuannya mereka untuk bisa menjadi pejabat publik, ini tujuannya kemana? Apakah betul-betul bekerja untuk rakyat, untuk masyarakatnya, ataukah tujuan yang lain? Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti di sesi pertama tadi mungkin saya menangkap di mana smart city ini adalah sebuah konsep pengembangan yang muaranya itu lebih ke kebutuhan dasar, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dikasih pintar di kota ini nih, apa yang harus dikasih pintar di kota ini. Jadi misal kalau saya selaku sebagai pelaku usaha barber nih atau sebagai salah satu pelaku usaha di mana saya melihat di sini misal kayak
Kamplang. Kamplang ini merupakan local pride yang mungkin orang-orang di sana sudah mengetahui tentang local pride-nya orang, tapi tidak ada pengembangan. Kan tadi soal smart city adalah sebuah pengembangan, sebuah pengembangan nih. Jadi saat ini yang telah saya lakukan, misal King Kamplang dengan saya packaging toh, saya packagingnya dengan lebih menarik kayaknya ini. Saya buat ini biar bisa diterima di luar toh. Nah, kalau untuk adapun kebutuhan dasar yang saya lihat di sini mungkin lebih ke mitigasi bencana, Kak. Misal kayak saya nih sedang melakukan aktivitas cukur nih. Tiba-tiba gempa nih. Saya tidak tahu mau lari kemana. Jadi mungkin seperti misal kayak di negara-negara maju misalnya kayak Jepang katakanlah yang hampir sama dengan orang yang selalu dengan bencana alamnya gempa. Dorang itu kan ada DP sensor learning system toh. Jadi dorang so tahu nih di mana titik evakuasinya kemana, terus pemetaan kegempaannya. Bagusnya orang mau bangun rumah sebenarnya di mana, usaha yang baik itu di mana lokasinya. Mungkin kalau saya lebih ke pengembangan tentang bagaimana penanggulangan mitigasi bencana ini. Nah, itu penting sekali mitigasi bencana karena beberapa waktu ini kan orang sering dialami bencana alam, sehingga orang-orang Amasing itu ketika bencana dong takut sekali, pasti akan dong lari ke selatan, lari ke atas. Nah, sementara kemarin itu ada bencana gempa 4,7 ada di Desa Gandasuli dan Kupal, itu kan ada orang per rumah yang runtuh tuh DP dinding. Nah, dong sana bingung, dong harus melari kemana lagi. Nah, di sininya penting informasi publik soal kebencanaan, pentingnya mitigasi bencana di sektor pendidikan, misalkan membangun kesadaran kebencanaan di dalam kurikulum, dan itu berbasis digital. Di kesehatan misalkan ada konseling soal ketika terjadi kegempaan pasca bencana seperti apa, termasuk dengan mengantisipasi konstruksi rumah tahan gempa. Nah, ini penting, rumah tahan gempa ini jadi penting sekali, karena agar orang aman ketika gempa tuh dalam kondisi itu tidak bisa sempat lari keluar, tapi karena ada rumah tahan gempa, orang bisa tahu minimal dalam satu kelurahan atau satu desa ada informasi kebencanaan yang dipasang di situ, yang itu bisa diakses. Nah, termasuk misalkan salah satu contoh ada teman-teman Bupati Kamang yang juga menyarankan bagaimana terbangun alarm system, terbangun CCTV di laut, kalau di Amasing itu di daerah pinggir pantai itu, dari pinggir pantai itu dipasang CCTV aja. Nah, dihubungkan dengan aplikasi smartphone. Jadi ketika terjadi ada kegempaan kuat bisa dideteksi terjadi tsunami itu bisa dideteksi dan itu bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, ini penting sekali soal mitigasi bencana. Nah, selain itu penting juga tidak bisa tinggalkan peran pemuda. Peran pemuda ini penting karena arena kreativitas itu selalu dimotori oleh pemuda. Bahkan pengguna media sosial di Halmahera Selatan itu lebih banyak kelompok muda. Nah, orang pengen dengar apa yang menjadi ikhtiar yang mesti dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya Forum Pemuda Amasing. Oke, baik. Saya mungkin memulainya dengan tadi pas awal moderator membuka sesi diskusi kita, justru moderator mempertanyakan soal konsep smart city kepada audiens, dan apa tanggapan audiens? Tidak tahu. Nah, itu juga problem bagi saya, karena terlepas daripada itu justru ada hal yang paling penting untuk kita lihat secara bersama soal problem dasar pemuda itu apa. Torang pe problem nih, istilahnya orang yang ada di sini kan sama pemuda nih. Torang pe problem yang paling mendasar itu apa? Kalau yang saya lihat justru problem pendidikan dan lapangan pekerjaan. Itu yang menjadi dasar daripada problem pemuda itu sendiri. Artinya ketika pendidikan itu tidak berjalan sesuai dengan amanat konstitusi misalkan, atau tidak berjalan sesuai dengan definisi daripada pendidikan itu sendiri, maka gagal dong negara untuk menyambangi soal hal-hal yang sifatnya untuk mencerdaskan publik dan lain sebagainya, itu gagal. Nah, terkait daripada itu justru
saya ini kan bukan akademisi ya, jadi karena pemuda, jadi saya menawarkan soal melihat bahwa literasi itu penting. Soal bagaimana kemudian pemerintah melihat pemuda, dia harus melek terhadap literasi. Entah itu literasi digital ataupun literasi, paling tidak dia harus minat dan kecenderungan dia itu, dia harus membaca. Nah, saya pernah terlibat dalam beberapa ruang-ruang yang mungkin kita pernah mencoba untuk membuat hal-hal yang demikian ya, di salah satunya di ruang seni Ngoi misalkan. Ada beberapa instrumen di situ yang kita bergerak dan beberapa pemuda yang justru bagi saya itu sangat kreatif. Persoalan musik, sastra, atau bahkan persoalan literasi pun kita pernah untuk membuka lapak setiap minggu di Pantai Mongga. Nah, itu pun bagian daripada kita menebarkan soal semangat literasi, semangat membaca itu penting terhadap pemuda. Ya. Karena justru pembacaan kita justru yang kita lihat pada akhirnya musik itu hanya dia tidak dihargai sebagaimana esensi musik pada sebenarnya. Kalau misalkan saya tarik sejauh yang saya pahami ya soal musik misalkan, musik hanya sebatas penghibur atau sebatas. Nah, ini yang mungkin teman-teman ruang seni Ngoi melihat bahwa musik, sastra dan lain sebagainya itu bagian daripada edukasi terhadap pemuda itu sendiri. Nah, soal lapangan pekerjaan misalkan, saya ini kan pemuda, jadi saya juga menyayangkan soal kemudian teman-teman saya, misalkan saya melihat ada banyak teman-teman pemuda yang justru istilahnya pemerintah justru tidak pernah melihat itu secara mendasar bahwa problem daripada pemuda itu sendiri justru ada pada lapangan pekerjaan. Karena apa? Misalkan saya terlibat dalam salah satu forum pemuda Amasing yang baru saja kita mendeklarasikan diri kita. Nah, kita pernah membuat saat ini kita mencari anggaran kita itu dengan menjual hasil-hasil kreativitas kita. Nah, itu lewat batok kelapa yang kita kelola untuk menjadi asbak untuk diperjualbelikan untuk menunjang dana untuk pelantikan kita. Nah, itu yang menjadi perhatian justru problem pemuda itu ada di situ. Jadi soal pendidikan, soal lapangan pekerjaan itu hal yang paling penting sebelum kita bicara soal mendigitalisasi. Istilahnya teknologi atau apapun lah. Ya, karena hasil kalau yang saya lihat justru nggak ada soal digitalisasi perpustakaan atau bahkan perpustakaan yang secara ini pun nggak ada. Jadi akhirnya teman-teman dari sektor pemuda sendirilah yang kemudian berinovasi untuk membuat lapak baca atau bahkan membuat instrumen-instrumen yang itu sifatnya edukasi. Nah, mungkin itu tawaran saya terhadap kedepannya agar pemuda-pemuda ini punya beberapa perusahaan yang ada di Halmahera Selatan. Misalkan pembukaan lowongan PTT, itu kan bisa disistemkan, tersistem digitalisasi sehingga orang-orang bisa mengakses informasi. Misalkan contoh Job Street, misalkan dalam aplikasi kan ada Job Street. Nah, di Halmahera Selatan siapa tahu itu bisa, karena antara semua jangan sampai misalkan PTT, honorer atau orang yang masuk di perusahaan hanya orang tertentu saja karena kita dekat dengan si A, si B, kita Papa kepala dinas, kita Om kabid dan seterusnya, atau kita Papa kerja di Nakertrans, kita dengan mudah mendapat informasi untuk kerja di NHM. Harita di jauh lagi NHM. Nah, penting untuk lain juga soal pandangan saya terkait dengan lapangan pekerjaan, karena pada akhirnya saya melihat bahwa kreativitas soal bahan-bahannya dasar itu menjadi, artinya itu dia harus diperhatikan secara khusus, karena pada akhirnya kita diarahkan pada istilahnya saya bisa bilang soal tenaga kerja yang murah. Itu bagian daripada problem dan juga keresahan saya terhadap teman-teman pemuda. Kemandirian ekonomi itu memang penting untuk kemudian kita lihat secara golongan pemuda yang memang menjadi salah satu sektor golongan yang paling penting di daerah khususnya Halmahera Selatan. Mungkin itu.
local pride kan. Coba mengangkat aktivitas kebudayaan yang lama, terus kemudian tidak terakses informasi dan teknologi, dibawa ke ruang informasi teknologi sehingga dia mengglobal. Jadi hanya diakses Jakarta, orang di Amerika bisa tahu Kamplang Bacan, atau misalkan kreativitas yang dibikin oleh anak-anak pemuda Masing soal batok kelapa dijadikan apa tuh? Asbak, terus kemudian ada kaligrafi yang belum bikin, ada lampu yang memang didesain berbasis tradisional, walaupun kayak lampu mungkin agak modern, tapi kan instrumen dasarnya yang dibangun adalah local pride. Itu yang bisa tinggalkan. Karena apapun modernisasi, literasi digital, tanpa tong punya local pride sendiri, relatif sulit. Tong kebingungan yang mana, yang harus tentukan smart city itu di mana. Apakah kebudayaan atau apa. Nah, berbicara dalam konteks itu tentunya, desa itu merupakan basis penting dari sebuah kota, termasuk kabupaten. Nah, karena apa? Torang contoh Yaba. Kalau sekarang menepi Yaba, itu DP jalan lewat Baba itu luar biasa sampai lo itu. Berantakan sekali DP jalan. Terus kemudian yang kedua, DP lampu cuma menyala malam, siang terada. Aktivitas kecamatan orang mau bagaimana urus administrasi. Mau bikin surat di komputer misalkan, di siang hari itu karena lampu mati. Malam saja menyala. Aktivitas pemerintahan sih setengah mati. Tuh. Nah, pentingnya digitalisasi di apa yang disebut Smart Village. Nah, Smart Village ini akan lebih detail karena Paduka Yang Mulia ini pernah membangun itu gitu. Bagaimana bisa ceritakan sedikit terkait dengan Smart Village yang aplikasi yang pernah antum bangun? Ya. Sebetulnya saya mulai dari sebetulnya Smart City ini punya tahapan ya. Saya ulangi lagi, punya tahapan. Kalau pandangan saya, untuk kondisi yang lebih relevan dengan Smart City atau pendekatannya dengan adanya bencana dan non bencana, bencana non alam yaitu COVID dan siklus bencana gempa beberapa hari yang lalu, harusnya menjadi prioritas pemerintah all out dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kalau pemetaan saya harusnya bagaimana pemerintah mengembangkan smart village atau desa cerdas. Kenapa harus desa? Karena basis data yang paling mendasar untuk diintegrasikan ke smart city atau kota cerdas yang akan diintegrasikan ke kota cerdas itu harus memang dibangun oleh basis data, yaitu yang paling ter-up to date di desa. Tidak dipungkiri kalau saya sendiri selalu mengupdate basic ilmu saya, yaitu teknologi informasi. Saya selain menjalankan aktivitas bisnis, dalam hal ini juga saya mengembangkan satu aplikasi, yaitu ya Smart Village yang pemanfaatannya bisa mencatat vaksinasi secara otomatis lewat sistem, pemetaan riwayat perjalanan, mungkin ya mendeteksi pergerakan orang keluar masuk Bacan bisa pakai koordinat gitu loh, koordinat bahasa terlalu teknis juga, mencatat data kasus COVID sudah berapa, infeksi atau sudah berapa dalam itu juga. Iya, itu bagian integrasi. Bagaimana kita mengintegrasikan sistem yang dari pusat bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan gitu loh. Itu masih banyak PR juga. Ketika saya baru bicara ini nanti banyak. Bahkan juga mitigasi bencana mungkin ya. Bisa juga ada di dalam Smart Village. Karena yang paling dideteksi awal kan desa. Informasi yang paling awal gitu. Ya, 7,2 di Gane ya. Ya, gitu. Jadi kalau bencana itu muncul di satu desa, ya itu kan informasi harus yang didahulukan ya di desa gitu. Makanya saya lebih pemetaan harusnya Smart City itu jangan terlalu, kayaknya kesannya terlalu prematur gitu loh. Dia cepat sekali untuk mendefinisikan apa? Smart City. Harusnya dibangun basis data desa dulu gitu loh. Ini saya sudah mengkonsepkan satu gagasan menurut saya. Selain itu tentang rentang kendali pengurusan tingkat desa juga akan dipermudah gitu loh. Banyak loh desa 240 berapa ya desa? 249 desa ya. Iya. Iya, masih banyak juga ada yang belum punya buku nikah ya. Iya.
Nah, saya lanjutkan ya. Selain itu rentang kendali, mau dari Yaba atau dari Bori atau dari Kabutusang mau menuju ke kota Labuha ini kan butuh biaya. Bagaimana kita akan mengintegrasikan desa itu dalam satu genggaman gitu loh. Pengurusan itu bisa sangat mobile gitu loh. Artinya kecepatan pengurusan itu. Intinya teknologi informasi ada, itu harus dimanfaatkan bagaimana pekerjaan pemerintah itu menjadi efektif dan efisien. Tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Saya pernah ingat waktu saya mau nikah gitu loh. Saya membuat dokumen N1 sampai N5 di Desa Tomori. Itu hampir butuh sekitar 7 jam untuk habiskan satu dokumen. Gitu loh. Ini masalah yang paling fundamental menurut saya. Kalau orang langsung masuk ke smart city, apalagi kita bicara smart city itu bahkan lebih luas. Gitu. Jadi tolong diperhatikan, menurut saya, ya pemetaan saya dalam smart city, dalam pengembangannya, tahapannya harus desa dulu lah, gitu. Nah, iya, rentang kendali. Iya. Iya. Jadi sebenarnya, saya lanjutkan lagi tentang konsep apa ya? Ini memang akan seperti kayak saya mengejarkan satu konsep yang lebih terstruktur maksudnya. Kalau boleh saya gambarkan sebenarnya gampang saja. Tinggal kalau memang pemerintah Halmahera Selatan ini bisa challenge dirinya atau berani dalam hal ini, dia harus gamblang dalam mengatakan bahwa smart city di Halmahera Selatan akan digenggam dalam satu smartphone atau mungkin apa ya, pengurusan mulai dari situs pengurusan yang pelayanan publik itu bisa dari genggaman gitu loh. Kalau kan narasi yang dibangun setiap sosialisasi itu mungkin saya yang tidak pernah ikut, tapi kemarin yang ada di sini saya ikut, makanya saya agak akan masuk ke teknis bicara kayak begini gitu loh. Saya merasa terdiskriminasi dari ilmu saya juga gitu loh. Tinggal dibilang saja toh, maksudnya smart ini yang akan digagas menciptakan pelayanan publik dalam satu genggaman, mungkin begitu. Kabupaten Halmahera Selatan menciptakan pelayanan yang efektif, menjadi pelayanan dipermudah dan tanpa batas kerja. Bisa saja terjadi 24 kerja. Pegawai so tidur, tapi untuk mau mendaftar situs web bisa jam 2 malam gitu loh. Bisa itu. Banyak yang ini pasti 2 SKS lagi begitu loh. Kalau secara teknis. Mungkin saya kesimpulan dulu kesimpulan agak tutup ya. Memang semangat dalam membangun kota Labuha harus lebih jeli melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Kemudian kecanggihan IT ini diharapkan membangun kota menjadi lebih baik lagi. Jangan menjadi tertutup. Harus terbuka dan masyarakat diajak untuk inklusif mencari tahu dalamnya governance. Ini kalau saya bicara governance lagi bahaya lagi. Apa governance dan smart city akan dipilah lagi gitu loh. Mungkin sekian. Ini luar biasa memang. Jadi ada beberapa gagasan yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman pemuda ini menghadirkan gagasan untuk menyarankan kepada pemerintah daerah seperti itu yang sudah disampaikan. Nah, karena tadi saya sudah memulai menanyakan punya smartphone, punya media sosial, berapa presentasi digunakan smartphone-nya begitu. Tahu tidak smart city? Terus kemudian info smart city-nya dapat dari mana? Tahu tidak aplikasi Saruma? Apa ya? Sarusu Smart apa? Smart Saruma begitu ya. Maka di ending saya akan tanyakan kembali harapannya seperti apa? Untuk kira-kira untuk smart city ini minimal kan ada harapan publik. Selain kita memberikan pandangan sudah tadi, ada harapan publik yang bisa disampaikan. Kira-kira harapannya apa begitu? Ini di depan saya sudah ada mas-mas. Oke, bisa sampaikan apa harapannya terkait dengan ada kebijakan smart city, terus kemudian ada masukan daripada pemuda kreatif. Ya, terima kasih moderator. Ya, nama saya
Darida, saya dari Pemuda Masing, dari masyarakat biasa ya, masyarakat kecil. Yang pertama-tama sebenarnya saya cukup mengapresiasi ya terkait konsep Smart City ini. Saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi terkait dengan konsep Smart City yang kemudian mau dibangun, mau dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dalam proses pengapresiasian ini tentu harus kemudian kita dialogkan dia dengan kondisi objektif yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ya. Kenapa penting? Karena kalau kita tadi sudah kemudian kita mendengarkan paparan-paparan dari narasumber terkait dengan konsep Smart City ini kan, tentu bayangan kita terkait dengan Smart City ini kan sesuatu yang kalau istilah sekarang itu sudah sampai pada kondisi di mana masyarakat itu sudah mencapai istilahnya 4.0 ya. 4.0 itu berarti sudah melek akan teknologi. Tetapi kondisi realitas objektif di Kabupaten Halmahera Selatan ini kan kita tahu sendiri bagaimana infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, kemudian terkait dengan termasuk dengan smart people-nya. Jadi alangkah baiknya menurut saya, selain saya mengapresiasi, saya penting untuk memberikan pandangan terkait dengan Smart City ini. Ada hal yang paling mendasar menurut saya, misalkan coba kita lihat terkait dengan tata kota di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya contohkan misalkan terkait dengan problem pasar, misalkan. Problem pasar yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Ini kan ada tarik ulur terkait problem pasar ini, sehingga kalau kelihatan pasar di ibu kota kabupaten ini kelihatan tidak tertata dengan baik. Ada pasar yang sudah dibangun, tapi kemudian entah problemnya apa sehingga ada dipindahkan di pasar Buah Mas. Saya pikir ini penting untuk kemudian kita manfaatkan sebagai bagian daripada Smart City. Tetapi hal yang paling mendasar untuk kemudian kita manfaatkan terkait pasar yang sudah dibangun adalah bagaimana kita mengatur sebenarnya, kita mengatur proses transportasi darat. Jadi transportasi darat di mode transportasi darat di ibu kota ini sebenarnya itu belum tertata dengan baik. Kenapa belum tertata dengan baik? Bisa kemudian teman-teman melihat dengan sendirinya bahwa angkot itu, supir angkot itu kelihatan dia domba jalan cari penumpang, itu tertahu arah kemana, maksudnya kebingungan, maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian penumpang itu yang mau, jadi ada pusat pusat informasi persoalan angkot, persoalan transportasi. Ya, kayak di Jakarta itu kan ada ada kayak semacam kartunya gitu kan. Jadi kalau mau masuk di Trans Jakarta itu kan pakai kartu itu yang terintegrasi ke ya baiknya disubsidi oleh pemerintah. Jadi hal-hal ini yang menjadi dasar daripada batu loncatan untuk kita menuju kepada Smart City. Itu kita bicara transportasi darat, belum lagi kita bicara terkait transportasi laut yang tadi sudah kemudian disenggol oleh moderator tadi terkait rentan kendali kita Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki 249 desa yang jaraknya begitu rentan. Ini penting untuk kemudian kita atur jarak mode transportasinya sehingga orang itu jadi kelihatannya terpusat begitu. Jadi misalkan kalau saya contohkan di ibu kota ini pelabuhan, untuk saya mau menuju ke tempat wisata Pogo-Pogo atau tempat wisata Nusara atau di mana,
itu saya mau naik apa begitu. Ada pusat-pusat tertentu pelayanan terkait mode transportasi laut yang harus dibikin oleh pemerintah sehingga mempermudah akses itu. Nah, itu Smart City ini masih mengalami simpang siur karena dokumen resminya itu kan memang belum terekspos. Nah, mudah-mudahan saja hal-hal yang kemudian kita diskusikan di sini itu masuk dalam dokumen resminya nanti. Mudah-mudahan begitu. Sehingga proses Smart City ini berjalan sesuai dengan harapan publik gitu. Nah, terus kemudian saya ingin berbicara terkait dengan smart people-nya ya. Jadi kalau persoalan dengan smart people ini terkait penunjangan jadi Smart City ini ya pentingnya selain pentingnya literasi digital juga pentingnya juga Smart City ini seharusnya dalam waktu dekat ini dalam kondisi yang pandemi ini mendongkrak juga proses perekonomian khususnya pada UMKM. Misalkan tidak hanya pada posisi orang-orang yang sudah memiliki usaha-usaha tertentu tidak mentok sampai ke situ, tetapi juga memanfaatkan kreativitas pemuda yang kemudian memiliki potensi. Misalkan kayak tadi dicontohkan bahwa teman-teman yang mampu membuat kreativitas, misalkan kayak asbak dari batok kelapa, terus kemudian lampu yang dirancang secara kreatif, kemudian ada kaligrafi. Ini sebenarnya penting untuk pemerintah dalam hal ini membangun Smart City ini, mendorong juga teman-teman pemuda ini dalam hal meningkatkan kreativitas. Nanti akan berkaitan pada posisi aplikasi-aplikasi yang dibentuk, jadi bisa masuk dalam marketplace yang tadi sudah disosialisasikan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memang pentingnya juga kerjasama yang dibangun ya dengan pemuda kreatif itu penting. Kan tidak ada salahnya kalau misalkan kerjasama dengan pemuda-pemuda kreatif, terus kemudian tidak ada salahnya kerjasama dengan Shopee, Tokopedia kan gitu kan, untuk agar produk-produk lokal itu bisa di-approve lebih cepat. Kalau kita kerjasama kan bisa diatur kan begitu ya. Nah itu saja beberapa pandangan yang disampaikan oleh pemuda kreatif. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, diantaranya pentingnya mengidentifikasi apa menjadi kebutuhan dasar masyarakat Halmahera Selatan yang bisa diinjeksi dengan percepatan digitalisasi. Pertama adalah pentingnya mitigasi bencana sebagai sebuah sistem yang terpadu agar masyarakat bisa tahu sejak dini begitu ya, dan bisa mengantisipasi ketika terjadi kebencanaan. Yang kedua, daripada menurut pandangan yang punya Sterek begitu ya, daripada kita bicara Smart City kan ini kalau lompatannya lebih jauh. Basis produksi yang paling dasar itu ada di desa persoalannya. Kenapa tidak Smart Village yang sudah dijelaskan tadi? Yang ketiga, bagaimana moda transportasi itu yang terinformasi. Kalau orang mau pergi Nusara, tempat-tempat wisata, ada informasi-informasi publik yang bisa diakses melalui smartphone misalkan begitu. Nah sekarang kan kalau orang luar datang kan bingung, tempat wisata apa di sini? Dong mau tanya pariwisata kan orang baru mungkin tahu tanpa dinas pariwisata itu di mana. Tapi dengan aplikasi, orang bisa tahu, bisa men-searching, oh naik ini jaraknya tempuh begini, DP harga sekian. Nah itu begitu ya. Yang berikutnya ada peran pemuda kreatif. Ini peran pemuda kreatif ini penting, yang juga barangkali bisa disinergiskan agar hasil olahan kreativitas itu bisa terdigitalisasi, jadi teraplikasi di smartphone. Jadi kalau orang datang ke Bacan pengen cari kamplang, taruh susah-susah. Pengen cari batok kelapa yang dibuat anak-anak forum pemuda Amasing, taruh susah-susah. Begitu loh. Pengen cari sesapu atau sagu di Indomut atau Wangko, taruh susah. Di informasi bisa dalam satu genggaman. Kan begitu. Yang penting juga literasi digital, bagaimana perpustakaan digital itu bisa dikembangkan.
oleh pemerintah kan gitu. Selain juga pelayanan publik, birokrasi yang harus terintegritas berbasis database pegawai, kan itu. Kan basisnya database pegawai itu. Agar karena banyak yang curhat juga, banyak camat tuh yang curhat. Turun baku urus golongan nih, kenaikan pangkat ini dari dulu tompe bahan itu saya kondon suruh tompin, kirim sampai dunia kanan nih, masih begitu. Artinya ada keterlambatan di situ loh. Nah, yang berikutnya sebenarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Semua hal ini yang Tom bicarakan ini cuma DP 2 kunci, transparansi dan akuntabilitas. Maka dikasih challenge tadi oleh Direktur Binari, mau tidak pemerintah itu terbuka, termasuk mengupload harta kekayaannya di media sosial. Sarannya menarik. Kenapa kalau di Jakarta itu ada fanpage Jakarta Smart City? Kenapa di sini tidak ada? Misalkan ada Saruma Smart City. Langkah awal yang dikasih channel oleh Direktur Binari adalah upload harta kekayaan, biar masyarakat mendeteksi nyawa itu daripada semua kepala dinas, bendahara dan kabid. Kalau tersalah ada 3 komponen di situ, agar orang ini betul-betul kerja untuk publik atau tidak. Itu. Nah itu challenge. Siapa tahu pemerintah daerah Halmahera Selatan bisa lihat ini dan bisa bikin akun Facebook Saruma Smart City dengan mengupload misalkan bikin infografis terkait harta kekayaan kepala dinas dan bendahara, biar publik tahu begitu kira-kira. Jadi itu kesimpulan singkat dari perbincangan torang selama ini. Akhir kata, saya Maulana Patrasah, Bapak Tikamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.